Salam, perkenalkan nama saya Seltivemi Boykope, NIM 1.2022.0048, kelas B, semester 2, Prodi Pak. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian konsep teologi sistematika, Alkitab, Allah, Roh Kristus, Roh Kudus, manusia, gereja, dan akhir zaman. Dan di sini juga saya akan merefleksikan kelompok mahasiswa di kampus dan juga pemuda di gereja. Yang pertama, teologi sistematika adalah teologi Kristen yang merumuskan tertib, rasional, dan koheren rekening doktrin-doktrin iman Kristen dengan subdisiplin dogmatika dan filsafat agama. Yang kedua, Alkitab. Alkitab adalah kitab suci yang menganut agama Kristen yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Maka dapat disimpulkan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, bahwa Allah sendiri yang berbicara dan berkata-kata dalam Alkitab. Yang ketiga, Allah. Allah adalah roh pribadi yang hidup yang telah dinyatakan dalam Alkitab yang sungguh-sungguh dan berkehendak. Yang ketiga adalah Kristus. Kristus berasal dari bahasa Yunani yang disebut Kristos, yang berarti diurapi atau dipilih. Dan Kristus dalam bahasa Ibrani juga adalah Mesias atau yang disebut Mesias. Yang berikut, Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Tuhan dalam konsep Tritunggal. Roh Kudus juga sebagai pribadi ilahi dan sebagai penolong bagi umat Kristen. Yang berikut, manusia. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia di muka bumi, yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, yang dilengkapi juga dengan akal budi, hikmat, dan pengetahuan agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Yang berikut, gereja. Gereja adalah gedung atau rumah atau tempat berdoa dan melakukan upacara agama Kristen. Maka dapat disimpulkan bahwa gereja adalah kumpulan orang-orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju ke terang keselamatan. Yang berikut, pengertian akhir zaman. Akhir zaman adalah periode waktu yang dijelaskan dalam ekskatologi dari agama-agama dunia yang dominan, baik Abrahamik maupun non-Abrahamik. Yang berikut, merefleksi kelompok mahasiswa di kampus. Sebagai mahasiswa, kita harus memiliki pertumbuhan rohani di dalam Tuhan agar hidup kita terus diberkati oleh Tuhan. Untuk itu, sebagai mahasiswa harus menumbuhkan pertumbuhan rohani kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kelompok pemuda di gereja. Pemuda adalah tulang punggung gereja dan pemuda adalah peran utama dalam gereja. Untuk itu, sebagai pemuda-pemudi yang baik, kita harus ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di gereja seperti mengikuti ibadah pemuda, mengikuti kerja bakti di gereja, memimpin pujian saat kebaktian minggu atau song leaders, karena pemuda adalah generasi muda untuk melayani Tuhan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Salam.